Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didahulukan pada keluarga dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, muslimin dan muslimat yang akhirnya kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Kebetulan di saat-saat sekarang ini kita telah menyaksikan dan menghadiri acara-acara Walimatus Safar, juga pelepasan para hujan khususnya dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah mereka sebagian sudah sampai di tanah suci Mekah. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia, siapa yang tidak ingin tahu tentang kota Mekah dan Madinah yang diisi dengan manasikul haji, marilah kita nyimak dengan tema seputar haji dan umroh. Haji menurut bahasa dialek bahasa Lughat Arab yaitu al-qasdu, artinya punya tujuan. Ketika manusia punya tujuan, punya harapan, itu tergolong kategorinya haji, itu perbuatan. Jadi menurut syarat, menurut
aturan Allah dan Rasulnya, yaitu Masjidil Baitul Haram musufi. Artinya haji itu kita menuju ke tanah haram untuk ibadah haji, dan ada beberapa titik yang kita gaui di tanah suci itu. Apalagi di tanah suci itu ada makro hijauan, artinya tempat hijauan sehingga ada 15 titik. Di antaranya makom tempat tawaf, mas'ah tempat sa'i, dan rukun hajar aswad, rukun sa'i, rukun iraki, rukun yamani. Nah itu yang tergolong makom ijabah. Tapi di Indonesia di luar Mekah Madinah tidak ada makom ijabah, cuma yang ada sa'ah ijabah. Di antara sa'ah ijabah itu waktu ijabah rumah itu ketika habis sembahyang fardu yang 5 waktu kita berdoa sama itu waktu ijabah doa. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW sunan muakkad satu kawal, satu lagi fardu kifayah sholat berjamaah, dikarenakan di situ ada sa'ah ijabah. Yang kedua sa'ah ijabah itu yaitu usul akhir saat yaitu jam 12 malam ke akhir naga, itu ke akhir naga jam 12. Kalau punya ayat saat ijabah, tapi ini ulama ayat saat ijabah. Satu paling utama yaitu habis sholat fardu yang 5 waktu, yang kedua yaitu malam ke akhir naga, insya Allah ada saat ijabah. Apa tujuan rahasianya diadakan rumah haji? Sehingga seluruh dunia yang menganut agama Islam semuanya ingin rumah haji, pengen umroh. Bagaimana aturan-aturannya dan hikmah rahasia hikmah-hikmahnya? Sebagaimana dakwah ulama dalam kitab yang Mansur, wa hikmatul mas'uliyati harus budiyah ada bil ma'bud, yang artinya mendohirkan, menjelaskan bahwa kita itu sebagai umat manusia yang beribadah kepada makhluk, kepada Allah, sehingga perjalanan menghadap itu bagaikan kita bangun dari kubur sampai ke kiamat. Contoh, kita bangun dari kubur ketika itu sok-sok balikan di sopir, tidak bawa baju, dibawa celana, apalagi bawa sarung, bawa peci, tidak ada yang begitu. Tapi yang dibawa itu ya, hasil amal kita. Insya Allah ketika orang mukmin yang soleh pulang dari akbar, dari kubur, nanti di hari kiamat, insya Allah ada seperti pakaian-pakaian raja, ada yang seperti pakaian-pakaian pengantin, tumpang juga, kendaraannya juga macam-macam. Itu bagaimana amalnya di dunia. Begitu pula ketika orang bunga hajinya pakaian kurang dapat nanti ikro dua lapis, dua helai, wijinya di amor sarung, wiji di amor selendang. Kayak gitu kan sadaya terbang di kubur itu kita gambaran. Anu seterusnya dijamin bahwa kita haji di semua tempat-tempat yang diadakan ibadah haji, nah di situ kita yang harus tadabur betul apa menahan diri sama dan Allah yang maha pencipta, yang menciptakan kita. Memang seharusnya begitu. Ada gambaran ibadah haji itu seperti kita gambaran nantinya di hari kiamat menuju dari kubur ke arah masa ke mauqif, tapi kita tidak bawa baju, tidak ada yang pakai sandal, tidak ada yang pakai sarung. Nah itulah gambaran ibadah itu seperti gambaran nanti di hari kiamat. Yang kedua ada hikmah nasihatnya. Rumah haji itu ada klasifikasinya, sehingga ulama di dalam kitab Iyamul-Udin karena Sultan Ali bin Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Juz 1 kalau tidak salah, bahwa para hujjah itu dikenakan tamu Allah namanya juga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hujjaju wal abdullah wa suwaruh, semua yang hajian, semua yang keluar itulah tamu Allah semuanya.
Dan orang-orang yang jarang jika sunnah menanya ke Allah hakikat teman. Nah itu bagi saya Tapi ini selalu aku tialau ketika mereka yang pergi haji dan pergi umroh minta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi apa yang diminta. Makanya kalau kita pergi haji dari Indonesia dulu harus bertobat dulu. Jadi makanya untuk menghadapi tanah suci kita harus suci dulu supaya kita minta akan dikasih. Baik sa'au hukuman takut dialah ketika manusia yang haji yang umroh ketika minta pasti Allah yang diberi. Wah ini sakwaru umroh ketika minta ampunan pasti diampuni oleh Allah. Itu wa idza da'u ustijiba lahu ketika berdoa di Mekah itu ketika waktunya berhaji waktu umrohan insyaallah apa yang cita-cita doanya akan dijawab. Wa idza syafa'u syufi'u di mana kita minta dulu kepada Allah untuk si A, untuk si B, untuk si C, insyaallah Allah bakal memberi syafaatnya. Makanya klasifikasi orang yang hajat itu terbagi ada 3 tahap. Tahap pertama, yang dulu zaman Rasul ada yang tumpaknya onta, ada yang tumpak himar kedai, ada yang jalan kaki. Kalau dikategorikan sekarang itu ada yang kelas atas, yang bawah itu, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Itu penghormatan dari para malaikat kepada tamu-tamu Allah yaitu para hujaj dan para umar, para umroh. Insya Allah kalau orang yang kelas atas, yang tumpaknya tumpak unta, kalau dulu, kalau sekarang ya kelas atas aja ya, insya Allah disambut pada malaikat dengan kata lain, assalamualaikum ya hujaj. Kata malaikat itu keselamatan untukmu, para haji Indonesia, Indonesia, para muhajir orang Bandung Barat. Dikasih salam. Tapi yang kelas pertengahan mah itu ya di samping dikasih salam assalamualaikum ya udah itu langsung diajak musofa, diajak salaman. Itu bagi saya. Tapi yang kelas bawah yang berjalan untuk menuju haji itu dengan jalan kaki itu kelas bawah itu banyak di samping dikatain sama malaikat itu assalamualaikum ya hujan laku dia ada kesalahan laku mana kok dirangkul itu bisa saya diciuman para malaikat tahu sabab usabab adina kelas bawah saking tuhayan perluan pinanjin celengan heula saya. Nah hayat tempat di mana itu di mana wae saking koyok padanya angkat apakah hajian ketika cekali rasakan itu yang celengan dari alhamdulillah biasa widininya angkat apakah di Madinah hajian karena itu mah apa para malaikat oke rangkul para malaikat maka mudah-mudahan semua yang belum haji mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kapan saja dikarenakan apalagi daftar sekarang ya kalau waktu sekarang daftarnya insya Allah 24 tahun daftar dulunya juga. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang belum haji marilah kita dikabulkan hajinya amin. Yang belum umroh marilah kita berdoa semoga umrohnya diterima dan dikabulkan amin. Juga semua yang apa kita cita-citakan di dalam diri kita, di dalam hati kita semoga dengan adanya khutbah ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikrihi innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya qausal mustaghfirin wa ya najata sa'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan kama amara wa syahadu an la
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأولي بالصبر. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا فوائد ما ظهر منها وما بطن، وأبدوا على الطاعة والجماعة والجماعة، واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ بنفسه وسنة بملك نفسه، وقال تعالى: ولن يزال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين الذين أمروا بالحق وكانوا يعرفون بذلك وعمر وعثمان وعلي عن صفة المتممين الأشرف الكرام وعن أشرف نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تجعل أهلنا من الظلامة ونجنا من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ولكلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ديننا واسق ولاة أمورنا واتبع الحكم وإلى من صدق واتقى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واجب العافيات. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والوازين وجرات الأوامران وأصواتك لما ظهر منها وما بطن. أمرنا هذا خاصة وأمسكنا للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا غير المغضوب
سمع الله لمن حمده الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbik bil wali wal muslim.